Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang dahulu. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang al-aghsal al-mustahabbah, jenis mandi yang disunahkan. Jenis mandi yang disunahkan. Pembahasan tentang mandi wajib itu sudah pada pertemuan yang kemarin. Adapun mandi sunnah, insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah al-ightisal inda kulli jima'. Ini hukumnya sunnah. Mandi setiap kali mau jima'. Hubungan suami istri. Berdasarkan hadis Abi Rafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin, bahasanya beliau pada satu malam yaghtasilu an hadhihi, beliau mandi dari ini, maksudnya salah seorang di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandi dari salah satu istrinya. Wa inda hadhihi, dan juga mandi pula tatkala jima' dengan istri beliau yang lainnya. Nah, ini tentunya dalam satu waktu. Jadi Rasulullah mampu menggilir sekian istrinya dalam satu malam. Nah, di setiap itu beliau mandi. Di sini menunjukkan tatkala mau jima' sunnah mandi, minimal wudu, minimal Fakultu, maka kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, maka aku bertanya, yakni sahabat Abu Rafi', wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, apakah engkau tidak menjadikan mandinya ini cukup satu kali? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, hadza azka wa adyab wa adhar. Beliau mengatakan ini lebih suci, lebih thayyib, lebih baik wa adhar, dan lebih suci. Azka berarti lebih bersih. Lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Jadi mandi dulu. Nah, ini menunjukkan adab yang sangat tinggi dari teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi berbeda dengan binatang. Di sini ada sisi lain, yaitu di antaranya mukhalafah, menyelisihi tasyabbuh dengan binatang, dan juga tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang kafir. Di sini ada mandi lebih bersih. Dan istri Rasulullah terpisah, beda rumah. Ini juga termasuk adab. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang membedakan antara agama kita dengan yang lainnya. Dan yang demikian ini tidak menunjukkan saru, itu tidak. Tapi ini adab, karena manusia akan menjumpai hal yang demikian itu. Nah, bagaimana adabnya? Sebagaimana tadi yang disebutkan. Ini sunnah. Tatkala mandi di setiap kali jima'. Kalau istrinya satu mau mengulangi, bagusnya mandi. Bagusnya apa? Mandi sunnah. Sebagaimana katakan Rasulullah SAW. Berikutnya yang kedua, al-ghuslu lil jum'ah. Yang kedua adalah mandi untuk sholat Jumat. Ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib,
Ada yang mengatakan sunnah. Di sini tegas masuk ke dalam sunnah. Mandi Jumat berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila datang kepada salah seorang di antara kalian hari Jumat atau Jumatan, hendaknya kalian mandi. Wa huwa aqidul aghsal al-mustahabbah. Ini mandi sunnah yang sangat ditekankan. Makanya ada yang memahami adalah wajib. Jadi hikmahnya ya, karena kita di lingkungan tropis, ya, sehari tidak mandi, ya itu rasanya nggak enak. Ya, makanya kita kan mandi sehari 2 kali. Karena memang kalau nggak mandi nggak kuat, ya. Tapi ada di negeri-negeri yang di situ ya terasa sekali hikmahnya, bahwasanya di hari Jumat itu dia harus mandi. Mungkin kalau nggak dari Jumat mungkin bisa bablas ya, nggak mandi selama sebulan, kecuali kalau mungkin mimpi basah atau ya bisa sebulan ya, tapi kan nggak berkeringat dan nggak bau gitu kan. Jadi Indonesia kalau sampai sebulan nggak mandi ya naudzubillah ya, naudzubillah, sepekan aja udah pecel, corok dan sebagainya ya. Makanya selain daripada mandi-mandi yang disebutkan di situ, itu tidak sunnah dan tidak wajib. Ya, makanya tidak disebut dengan mandi. Jadi mandi ya yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, yang kedua tadi mandi Jumat. Yang ketiga adalah al-ightisal lil aidain. Mandi untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat al-ightisal indal ihram. Mandi tatkala mau pakai kain ihram. Ihram itu artinya ya apa yang tadinya di luar ibadah haji ataupun umroh sebelum pakai pakaian itu halal, setelah ihram menjadi apa? Haram. Ihram kayak takbiratul ihram sama, takbir yang untuk mengharamkan. Minum air putih halal, tapi tatkala sudah takbiratul ihram nggak boleh. Nah, karena sudah takbir untuk pengharaman perkara-perkara yang halal sebelumnya. Mandi tatkala mau pakai pakaian ihram. Bil umrah, tatkala umrah ataupun haji. Fa innahu ightasal li ihrami. Sesungguhnya dia mandi untuk ihramnya. Yang kelima, al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi bagi mereka yang memandikan jenazah. Kalau mengantarkan jenazah, sebatas yang saya ketahui itu dalilnya lemah. Karena dulu ada orang baru antar jenazah ya, iya mandi. Nah, ini ternyata lemah. Jadi yang mandi di sini adalah yang memandikan jenazah. Kalau yang memandikan jenazah malah nggak diajari suruh mandi ya. Makanya bagi mereka yang memandikan jenazah, setelah tahu ya sekarang sunnah mandi. Jadi mandi sunnah ada 5 di sini. Yang pertama, setiap kali mau jima. Ya. Yang kedua mandi Jumat. Yang ketiga mandi Idul Fitri, Idul Adha. Yang kelima tatkala ihram haji atau umrah, kemudian mandi tatkala memandikan jenazah. Mungkin di kitab lain dibahas lebih mungkin ya, tapi kita di sini cukup ya. Kayak orang baru ya masuk Islam misalnya atau masuk Mekah, ini di pembahasan lain. Tapi yang di sini yang paling kuatnya dibahas. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Masalah yang keempat, al-ahkam al-mutarattabah ala man wajaba 'alil ghusl. Sekarang apa sih hukum yang bertalian dengan orang yang wajib mandi? Berarti kalau nggak mandi ya dosa. Ini harus mandi ini. Hukum-hukumnya apa yang bertentangan itu? Yang pertama, kalau orang yang dalam keadaan wajib mandi kok tidak mandi, maka dia
Yang pertama, la yajuzu lahul maqsu fil masjid. Dia tidak boleh tinggal di masjid. Lagi dalam keadaan janabah kok tinggal di masjid, enggak boleh. Illa abir sabil, kecuali kalau dia cuma lewat saja. Sebagaimana firman Allah SWT, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Surat An-Nisa ayat 43. Dan tidak pula dalam keadaan junub itu enggak boleh ya berdiam di masjid illa abiri sabil, kecuali hanya lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai mandi. Jadi kalau janabah ya jangan tinggal di masjid. Ya. Mandi dulu. Fa idza tawaddaa ajaza lahul maqsu, dan apabila berwudu boleh di sini fil masjid. Li thubuti dzalika an jamaah, karena adanya hadis-hadis dari jamaah minas sahabat, dari sahabat ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh kalau wudu ya. Wa li anna al wudu yukhaffif al hadath, karena yang namanya wudu meringankan hadath. Ya, meringankan hadath. Wal wudu ahadu tahurain, dan wudu salah satu daripada ya dua cara bersuci. Jadi kalau dari hadas besar mandi, kalau dari hadas kecil wudu. Makanya di sini ya bagi mereka yang dalam keadaan junub ya secara umum cepat-cepat mandi ya. Dia misalnya ya jam 9 pagi junub misalnya. Ya enggak mandi, kerja dan sebagainya ya kan. Azan zuhur, wudu, ya kan, salat jadi imam. Habis itu tidur, enggak mandi. Azan asar, wudu jadi imam. Mau maghrib ingat ternyata dia belum mandi. Lah inilah hati-hati, makanya disegerakan. Ya, disegerakan ya. Disegerakan ya. Yang demikian ini zahirnya banyak. Ya, zahirnya apa? Banyak. Taunya dari mana? Pada konsultasi, ya, nanya ini gini gitu. Kalau ibu-ibu biasanya ketiduran ya sampai jam 12 malam belum sholat isya. Ya tidak dalam keadaan junub sih. Ya, capek tidur, akhirnya jam 12 belum sholat isya. Kadang sampai jam 1, jam 2 kayak gitu. Itu batas akhir waktu sholat isya ya tengah malam itu. Ya setengah 12, mungkin banter-banternya jam 12 gitu. Jam 12 kurang seperempat. Nah kalau sudah lepas dari setengah 12 atau jam 12 sudah batas setengah malam itu ya sudah bukan waktu sholat isya. Ya sholat malam dan sebagainya gitu. Makanya sholat dulu baru tidur ya. Kadang juga ini ibu-ibu ya, bapak-bapak dalam masalah ini jarang. Kalau bapak-bapak biasanya masalah janabah tadi ya. Udah jadi imam dan sebagainya baru ingat gimana gitu. Ini bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biasanya masak air sambil tidur. Bangun-bangun ini udah kayak masak panci ya kan. Ini masak air apa masak panci ini, airnya sudah nggak ada, yang dimasak pancinya ini ya Allah. Makanya kira-kira mau tidur ya jangan masak air, jangan masak nasi, matikan aja ceklek tidur gitu. Sholat dulu tidur. Nanti kalau bangun tidur masak air, nah baru ditunggu. Gitu. Ini ibu-ibu biasanya, kalau bapak-bapak jarang masalah seperti ini. Jadi sholat dulu baru tidur ya. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Ini bagi mereka yang dalam keadaan wajib mandi. Tadi yang pertama tidak boleh tinggal di masjid kecuali wudu. Ya kecuali dia lewat boleh. Yang kedua, ini kalau wajib mandi ya, la yajuzu mashul mushaf. Tidak boleh nyentuh mushaf Al-Qur'an, nyentuh megang lah ya. Megang itu nggak boleh ini. Kalau membaca dengan hafalannya boleh. Misalnya wanita haid pegang mushaf nggak boleh. Ya, kecuali dengan hail ini. Nah, ini kan jadinya hail ini. Kalau kayak gini boleh nih. Ini kan ada hailnya, kita nggak megang. Ya kan? Kita baca misalnya, mungkin bukannya pakai hail perantara apa gitu kan. Tapi kalau megang langsung nggak boleh. Dalilnya ini.
La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Ya, ini yang ayat ini yang sering jadi perdebatan karena ada yang menafsirkan mutahharun di sini adalah malaikat. Tidak menyentuhnya itu lauhul mahfuz, di lauhul mahfuz gitu. Sehingga perdebatan, oh nggak apa-apa ini kan gitu ramai. Tapi yang benar kalau dalam keadaan hadat besar seperti junub, haid itu nggak boleh megang Al-Quran. Yang benar begitu. Karena di sana ada hadis Rasulullah SAW ini nggak bisa dibantah ini. Hadisnya ya nggak bisa dibantah, jelas sekali. La yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah suci. Hadisnya dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta. Yang nomor hadis 468 dan juga Hakim dalam kitab Mustadrak dan disesuaikan oleh Al-Albani. Jadi yang betul tidak boleh. Nah kalau kita dalam keadaan hadas besar kepengen baca Quran gimana ya, buka terjemahan atau tafsir gitu. Kalau buku tafsir terjemahan boleh karena yang dimasukkan mushaf ya lembaran Quran itu yang bukan tafsir, yang bukan terjemahan. Kalau baca gimana ya boleh, yang nggak boleh nyentuh, baca jangan nyentuh. Ya, dalam rangka menjaga kehormatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terhormat, mulia, ya, mulia. Tapi naudzubillah min dzalik ya, syaitan itu senantiasa mengganggu. Jadi kalau membaca Quran seakan-akan waktunya habis. Ini kan kamu belum ini kan belum ini, mirip seperti kalau sholat ya kan. Waktunya habis, ya, sehingga ya kadang jatah waktu baca Qurannya sedikit. Tapi kalau yang lainnya waktunya tidak habis, malah apa? Nanggung, ya kan? Nanggung, ya kan? Yang sering apa? Nanggung. Udah adzan zuhur, ya kan? Nanggung ini, ya kan? Harusnya udahlah tinggal aja dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti kan Allah ganti. Tapi biasanya apa? Nanggung. Tapi kalau megang Quran, kenapa nggak nanggung baca Quran? Harusnya lama. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi menyentuh Al-Quran tidak boleh tatkala dalam keadaan hadas besar. Yang ketiga, la yajuzu qiraatul Quran. Nah, di sini malah tidak boleh membaca Al-Quran. Padahal tadi saya mengatakan boleh ya. Zahirnya sih boleh ya. Berarti di sini maksudnya membaca Al-Quran dalam keadaan megang. Nah ini. Fala yaqul junub syai'an minal Quran hatta yaqtasil. Wah ini masalah fikih memang biasa begini ya. Padahal ini penulisnya para ulama. Beliau berdalil ya, tidak boleh orang junub membaca sedikit pun dari Al-Quran. Tidak boleh ini. Hatta yaktasil, sampai mandi. Zahirnya kalau ini dalilnya kuat ya berarti jangan baca ya. Tapi kalau dengan hafalan gimana? Ya, dengan hafalan. Kalau hafalan itu nanti dianggap membaca ya berarti tetap nggak boleh. Nah ini biasa masalah fikih seperti ini ya. Coba kita baca dalilnya. Berdasarkan Ali berkata, kana Ali sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai' illa al-janabah. Bahwasanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi orang untuk membaca Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan apa? Janabah. Wa li anna fi man'ihi min al-Qur'an hassan lahu 'ala al-mubadara ila al-ightisal. Jadi dasarnya di sini kenapa dilarang oleh Rasulullah supaya cepat-cepat mandi, ya kan? Berarti di sini memang istihadnya. Jadi akhirnya dilarikan ke wajib oleh para ulama. Dilarikan apa? Wajib. Memang zahirnya ya lebih dekat ke wajib. Walaupun tetap biasanya ada orang yang mengatakan boleh kan kita dengan hafalan kita dan sebagainya. Tapi hikmahnya di sini segera. Tapi kalau kita mau pakai pendapat yang ada di dalam buku ini, ya ini lebih selamat.
Nah, lebih selamat karena apa? Al asal amr lil wujub, asal daripada perintah adalah wajib. Nah, kecuali kalau ada uzur misalnya, nggak mungkin segera mandi, sementara harus dia menjaga Qur'annya misalnya. Nah, ini gimana nih? Ini kan jadi perkara lain, uzur. Jadi nanti larinya rukhsah. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak ada apapun, ya udah mandi. Nanti baris mandi baru membaca Al-Qur'an. Maka setelah ini bagi mereka yang junub, ya jangan menunda mandi. Wallahualam kalau malam nggak boleh secara umum, ya malam. Tapi caranya wudhu terlebih dahulu baru tidur, nanti pagi baru mandi. Berikutnya wa izalatul mani' lahum minal qira'ah, dan dalam tujuan untuk menghilangkan penghalang dari qira'ah, yaitu janabah tadi. Berikutnya wa yahrum alaihi aldan, dan diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan janabah atau dalam keadaan mereka harus mandi, haram juga adalah apa? As-shalah, salat. Jadi kalau orang dalam keadaan janabah salat, bukannya dapat pahala tapi dapatnya apa? Dosa. Begitu. Memang ibadah itu bukan dengan selera kita, tetapi dengan ketentuan agama. Padahal salat kan baik ya, baik di rumahnya sendiri lagi misalnya. Tapi dalam keadaan junub ya nggak boleh, karena hubungannya dengan Allah. Bukan masalah salatnya tidak baik, atau bukan di rumah sendiri, atau bukan di masjid sendiri. Ini ketentuannya. Jadi memang keimanan, ketakwaan kepada Allah ini perlu dibangun. Berikutnya wa tawaf bil bait, dan juga tatkala tawaf di Baitullah Ka'bah dalam keadaan harus mandi, ya jangan tawaf. Keluar dulu dia. Keluar dulu dari tawaf, mandi. Setelah selesai mandi, tawaf. Nah, ini hal-hal yang ya harus diperhatikan bagi mereka yang wajib mandi. Kama sabaqa bayanu dzalika indal kalam 'alal mas'alah. Sebagaimana telah lewat penjelasannya dalam masalah apa yang harus dilakukan bagi mereka yang wudu pada bab yang kelima. Ya hadirun azani wa azakumullah, kita telah selesai pada pembahasan mandi. Selesai, alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-8 tentang tayamum. Pembahasan tentang tayamum. Tayamum secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu, tujuan, ya. Al-qasdu, maksud dan tujuan. Tayamum. Adapun secara syar'i yang dimaksudkan secara istilah adalah mengusap, masak. Yang namanya masak, mengusap itu tanpa adanya apa? Air. Biduni juryanil ma, mengusap. Mengusap wajah. Wal yadain, ya, dan kedua telapak tangan. Bisa'id, dengan debu at-tayyib yang baik. Ala wajhin maksusin, dengan tata cara yang khusus. Melakukan ini semuanya dengan ya niat atau dengan keadaan kita ta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kayak wudu, kayak sholat, kayak mandi, itu bentuk ibadah, ya, bentuk apa? Ibadah. Jadi di situ kita berharap pahala, di situ kita khusyuk begitu. Tapi ya sebagaimana yang telah diketahui, biasanya kalau ibadah itu setannya ganggu ya. Wudu juga suruh cepat-cepat, sholat suruh cepat-cepat. Nah, mungkin wudu dibisikin, yang penting kan sholatnya gitu. Padahal kalau wudunya nggak sah, sholatnya yang nggak sah, ya kan? Makanya pembahasan wudu itu didahulukan ketimbang sholat, ya. Bahkan sebelum wudu, sebelum sholat, ada pembahasan yang didahulukan lagi, yaitu apa?
Tauhid. Ya kan? Ya kan? Tauhid. Bagaimana wudunya sah, bagaimana salatnya sah, bagaimana tayammumnya sah, tauhidnya hancur. Ya, kemarin kita dapat faidah ya dari Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali, ya, doktor ya dalam bidang akidah, utusan dari pemerintah Saudi. Ya. Beliau menjelaskan syarat diterimanya amalan ada berapa coba? Syarat diterimanya amalan umumnya orang ada dua, ya kan? Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah, ittiba, sunnah dan ittiba. Ternyata di sini ada perkara yang disebutkan oleh para ulama lain, kata beliau, yaitu benernya akidah. Benernya apa? Akidah. Ingat loh, di dalam masalah agama itu, ya, syirik itu bukan hanya Nyiroro Kidul, Danyange gitu ya. Ya kan? Simbau Rekso dan sebagainya kan. Bahkan di dalam masalah asma wa sifat terjadi syirik. Misalnya Allah ada di mana-mana, ini syirik kepada Allah karena kita harus menetapkan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Makanya sebenarnya agama ini kelihatannya gampang tapi tak segampang. Seperti dunia ini, kehidupan dunia ini, orang memahami hidup dunia ini kan gampang ya kan. Anawan, anak pangan gitu kan. Asal kelem ceker ya uli, rezeki ya kan. Obah mama ya kan. Kayaknya kayak gitu. Nah, bagaimana mungkin perkara agama kok segampang yang digampangkan? Nggak mungkin. Ini perkara yang penting untuk kita pahami. Ya, ini kita kembali kepada pembahasan yang dulu. Yang berputar itu matahari, bukan bumi. Kalau misalnya kita meyakini bahwasanya yang berputar adalah bumi, berarti kita beriman kepada orang yang membuat teori itu dan kufur kepada Allah. Kufur loh, orang bayan-bayan loh, kufur. Karena ini keimanan. Dan waktu itu dibantah, kalau memang kamu sebagai Tuhan, Allah menerbitkan ya matahari dari timur, coba sekarang kamu terbitkan matahari dari barat. Ini menunjukkan matahari itu apa? Berputar. Adapun teori yang mengatakan iya yang berputar kan bumi gitu, tapi kan kita nggak terasa berputarnya. Nah, coba kita bayangkan kita naik bis ya kan, naik bis ada tutupnya ya kan, ada tutupnya apa enggak? Bis ada, kereta ada enggak? Ada, pesawat ada ya kan, tapi yang gampang ya bis, kereta ada tutupnya. Tatkala bis ini berjalan, kita rasanya duduk dim. Tapi yang berjalan adalah apa? Pohonnya, begitu, gitu kan? Kita sama seperti itu, gitu. Jadi matahari diam pada porosnya, gitu. Jadi yang berputar adalah bumi, begitu. Ya, yang berputar adalah bumi. Ya, berputar adalah bumi, berputar matahari. Padahal ya, coba kita pingin dengan cara mereka ya. Misalnya ada pesawat jet supersonik, suruh berputar dari Purwogonto, nanti muter lagi ke Purwogonto berapa jam? Terus pesawat supersonik itu jangan pakai tutup. Jadi orang yang nyupiri pesawat supersonik, jet supersonik jangan pakai tutup. Ya kayak nummbang motor kayak gue dengan supersonik itu. Kira-kira wongnya tesin nang kono apa mecodol bahasa Jawanya? Mecodol itu bahasa Jawa ya kan? Terlempar gitu. Kontal ya kan? Kira-kira kontal apa enggak kontal? Mecodol lah. Itu kalau pesawat ya Yemenia Airways yang saya pernah naik ya, Garuda juga pernah naik. Itu di luar pesawat itu sampai min 18 derajat Celcius. Gitu. Coba kalau ada orang yang memecahkan apanya itu kacanya, crash gitu loh. Boleh nggak? Nggak boleh, bahaya ya kan? Wah itu baru pesawat biasa itu.
Nah, bagaimana bumi yang mengelilingi matahari yang demikian besar, tentunya kecapatannya besar, dan bumi itu nggak ada tutupnya. Antum pernah lihat tutupnya bumi kayak sebagaimana tutupnya cat, ya, tutupnya kereta, tutupnya bis, pernah lihat apa enggak? Ya nggak pernah lah. Cari di mana sih kalau gawe tutup siapa, ya kan? Coba dengan kecepatan seperti itu, dengan terbuka matahari berjalan mengelilingi bumi, apa yang terjadi? Mati kabeh. Kangkung ora bakalan tukul. Kangkung bisa ora bayangna kangkung tukul lho. Banyu garing kabeh muncrat. Gitu. Jadi yang berputar matahari atau bumi? Matahari sebagaimana yang Allah jelaskan. Dan di matahari itu ada penduduknya apa tidak? Di matahari itu ada penduduknya apa tidak? Tidak. Itu loh. Lu kok ini bisa ke lombong dan jero ya? Ya itulah. Itu namanya otak-atik gatuk loh. Ini pentingnya belajar akidah gitu. Pentingnya belajar apa? Akidah. Gampang apa angel ya? Kalau menurut saya kalau bukan karena hidayah dan taufik Allah sulit. Makanya di sini syarat diterimanya amalan, ya kan? Benarnya akidah. Tapi kalau ditarik lagi ke sini, kalau mau dikomentari ucapan dari ya Syekh tadi menukil dari ulama-ulama yang ditarik lagi. Sebenarnya benarnya akidah ini itu masuk pada syarat yang pertama, yaitu sahnya amalan. Karena syarat sahnya amalan adalah Islam. Nah, Islam itu benarnya akidah, akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dalam masalah keimanan. Nah, berarti kan belum tertata di sini. Bagaimana amalannya diterima? Wong belum sah kok. Berarti dalam beragama gampang apa angel ya? Jadi ya gampang, tapi orang bisa digampang nang ngaji loh. Tawadhu. Sing nyebabna angel itu karena nggak mungkin loh. Nih ingat, nggak mungkin ya. Di dunia ini orang beriman dibiarkan beriman, nggak mungkin. Kemudian kalau orang mau kafir, terang-terangan saya kafir gitu. Terlalu bodoh. Ya. Mereka perlu cari jalan. Bagaimana dia kafir tapi aman. Ya itu bikin teori-teori itu. Ya, seperti teori manusia terbuat dari berasal dari apa? Kera. Intinya kan dia nggak mau beriman. Setelah di pengadilan, ya karena pengadilannya bingung di Amerika itu, bagi mereka yang meyakini manusia dari keras sebelah kanan, bagi manusia yang meyakini ciptaan Tuhannya, maksudnya Allah, sebelah kiri. Ternyata mereka yang meyakini manusia dari keras nggak mau duduk di sebelah kanan. Kenapa? Ternyata memang mereka nggak percaya kepada akhirat. Jadi dibikin jalur pembenaran bahwasanya kekufuran adalah kebenaran. Naudzubillah. Ateis adalah kebenaran. Metini apa metini? Metini lah. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi orang gelem ngaji nang apa sih ya? Ya nganggepin ngaji orang mitayani sih lah. Itu yang jadi permasalahan loh, ngaji orang mitayani. Dan selain ngaji biasanya kan lampunya kelap-kelip, pada lampu sokle, biayanya mahal ya kan? Wah ini ngaji coba lampunya mana ya kan? Nggak ada. Insyaallah itu namanya tipu daya syaitan. Tipu daya apa? Syaitan itu tambahan saja. Kita lanjut kepada pembahasan yaitu tayamum tadi. Jadi semuanya dalam rangka apa? Ta'abbud. Tayamumnya khusyuk, wudunya khusyuk, sholatnya khusyuk, ngajinya khusyuk, mare ngajinya juga khusyuk. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Mare ngaji ini kalau dikuatkan oleh Allah yang gelebes. Ngaji orang dikuatkan oleh Allah yang gelebes. Padahal ngaji kalau mare ngaji lebih enteng ngaji. Oh ngaji kalau jago kalau mangan be bisa, ya kan? Bisa be. Pada bebeh gitu. Naudzubillah. Naudzubillah. Ah ini sudah. Ini namanya apa? Ta'abbud, itu yang kita bahas. Ya. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah, ta'abbud itu dalam rangka ibadah. Permasalahan yang pertama tentang masalah tayamum adalah hukum tayamum dan dalil disyariatkannya tayamum. Jadi Allah yang menentukan hukum syariat. At-tayammum masyru', tayamum itu disyariatkan wa huwa rukhsah minallahi li ibadati. Tayamum itu termasuk bentuk keringanan dari Allah
untuk hambanya. Artinya keringanan itu ya, keringanan artinya gitu. Kita itu tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita tidak boleh meninggalkan apa? Ibadah. Lah nek ora bisa sempurna, ya wis ora apa-apa semampumu. Di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala rela haknya dikurangi. Makanya jangan sampai kita meninggalkan apa? Ibadah. Orang banyu ya tayamum. Orang bisa ngadeg ya jagong. Orang bisa jagong ya turu. Orang bisa turu ya isyarat. Pokoknya aja ditinggal nah. Karena ini perkara yang paling penting. Lah, mengko nggak mati balikan siapa? Adakah di antara manusia gelem pon nampak mayite ditunggoni? Gak ada. Karena memang kembalinya kepada Allah. Nah, tatkala dia mau kembali kepada Allah, ya ibadahnya jangan tinggalin. Datangnya dari Allah, Allah yang menciptakan dan seterusnya. Dan Allah rela haknya dikurangi. Yang namanya apa tadi? Rukhsah, keringanan. Sebenarnya agama ini agung banget loh. Agung banget. Dari sisi ini ya, agung banget maksudnya bukan Mas Agung ya. Agung itu besar ya. Dan di dalam agama ini mudah sekali loh. Ya. Tadi kalau masalah akidah itu istilahnya hidayah dan taufik untuk perjuangan. Tapi secara umum agama ini dimudahkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggampangkan ini yang berbahaya, udahlah ya. Kita lebih nurut kepada Allah daripada nurut kepada sains. Ya. Sains ya kan. Sebenarnya sih kalau dalam bahasa kita bukan sains ya. Ya bohong lah ya, matahari diam gitu ya, bumi berputar. Tapi kan nggak ada yang bantah kan, yang bantah agama. Dan agama nggak mau takluk gitu, tetap agama, karena agama datangnya dari Allah. Nah, kadang jengkel, orang agama di semprot baik karo baygon men mati kabeh. Ya, ngerti mati kabeh pateni kabeh nama Allah. Bumi blesek nasisan. Dan yang menjaga adalah Allah. Sebenarnya jadi hamba Allah itu mulia loh, agung. Makanya jangan minder. Ya jadi permasalahan jadi hamba Allah rata-rata apa? Minder dari sisi pakaiannya, dari siapa. Coba kalau bukan hamba Allah kan pakaiannya ya pakaian kebesaran dan sebagainya, sehingga orang lihat, gitu. Tapi kita sebagai hamba Allah tetap kita muliakan apa yang Allah muliakan. Sehingga artinya jangan minder. Maka berbahagialah jadi hamba Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi tayamum itu merupakan rukhsah. Pembahasannya tadi sudah disebutkan ya. Jadi di sini jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Jangan sampai ya. Wa huwa min mahasin hadhihi syariah. Dan adanya rukhsah ini termasuk bentuk kebaikan-kebaikan agama kita. Jadi baiknya agama kita di situ ada rukhsah-rukhsah. Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan termasuk kekhususan agama ini, umat ini diberi ya kekhususan ini. Ya berbahagialah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, dikasih rukhsah, dikasih kekhususan. Nah, dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, jadi kepala memang diusap di dalam Al-Qur'an, ya kan? Wa arjulakum, adapun kaki dibasuh. Syiah mengatakan ya kaki itu usap, karena coba ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah ya kan kepala kalian, kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Ini kembalinya bukan kepada wamsahu tapi kepada waghsilu. Jadi begini ya,
Ya udah kayak gitu aja lah nanti daripada bahasanya lama. Ilal ka'bain sampai entonto. Ya, bukan sampai dengkul atau kempul. Apa ada yang sampai pupu? Ya mungkin ada tapi jarang. Tapi nek kempul ya, dengkul kadang. Itu pentingnya ngaji loh. Memang ngaji ya keikhlasan. Ya jadi memang gini loh. Sebenarnya kita sebagai hamba Allah diuji. Diujinya apa? Kalau ya istilah kasarnya itu maniak ngaji, insya Allah gampang. Ya, maniak ngaji, maniak itu artinya istilah zaman dulu lah. Ya, seneng banget ngaji. Ya memang anak wong sing seneng banget kerja, seneng banget mangan, seneng banget dolan, cicilan. Tapi ada juga orang yang seneng banget ngaji, seneng banget ibadah. Jadi nek orang ibadah, orang ngaji, orang bisa. Pokoknya kudu ngaji begitu. Seneng. Ah itu secara umum wallah alam ya masih gampang. Ada yang lebih berat daripada itu. Kesiapan menerima terjadinya perubahan tatkala itu keliru, gitu loh. Tatkala apa? Keliru. Karena itu berat. Nah, misalnya di dalam Al-Quran tadi, kaki kan maksudnya sampai enong, ya kan? Nah biasanya sampai, ya kan? Sampai apa? Betis ya, kempel tadi ya kan? Iya, betis. Kon ganti kan angel ya kan? Angel. Makanya Yahudi kon lebu Kristen waktu gue angel. Yang Yahudi Kristen angel. Dari Kristen kon lebu Islam angel. Dan Yahudi sampai sekarang masih ada, Kristen masih ada. Angel. Jadi ketumbukan jiwa. Nah, ini bentuk penghambaan kepada Allah. Doa terus ya. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Keimanan dan keislaman. Manut. Aku sih mau butuh tekan betis ya, tekan dengkul ya. Tapi barang wis ngerti nang Al-Qur'an tekan dondo ya wis lah manut. Lah pokoknya diwada ya sebentar apa-apa. Biasa lah ya, biasa kayak gitu lah. Biasa. Jadi memang harus siap ya. Siap. Memang biasanya kalau menyelisih keumuman ya diwada gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini contoh masalah wudhu. Berikutnya, wa in kuntum junuban fattaharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Junub itu artinya jauh, tapi artinya dalam keadaan hadas besar. Kenapa orang yang dalam keadaan hadas besar dikatakan junub? Karena dia menjauh dari masjid. Itu makanya cepat-cepat mandi biar dekat dengan masjid. Berarti yang sampai jadi imam baru ingat itu berarti teledor ya. Teledor. Saat saya dalam keadaan junub gitu ya, tadi baru jadi imam sholat asar nih gimana Ustaz? Ya Allah, mulane nggak pas junub cepet-cepet atus ya. Nah kalau dicontohkan tadi junubnya jam 9, kerja sampai lupa ada duhur wudhu, sholat duhur, lalu tidur. Wah parah ini ya kan? Parah. Pokoknya ada kesempatan sudah cepet-cepet. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fattaharu, bersucilah. Wa in kuntum maradha, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, ya perjalanan, aw ja'adakum minal ghaid, ya, atau datang kepada kalian berak, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, ya, dalam keadaan safar atau sakit atau menyentuh perempuan. Menyentuh di sini bukan menyentuh, tetapi ilaj, ya, ilaj itu artinya penetrasi. Ya, nyemplunge timba aring sumur walaupun tidak keluar, ya, walaupun tidak keluar, ya, tidak keluar, walaupun sedikit. Tapi kalau udah nyemplung sumur wajib mandi. Awalamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, dan kemudian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah kalian, wa aidikum min, dan
tangan kalian ya, dari perkara yang harus diusap. Kemudian Allah SWT mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan di dalam agama ini buat kalian keberatan. Walakin yuridu liyudhhirakum, akan tetapi yang Allah inginkan buat kalian itu suci. Baik wudu atau tayamum, Allah inginnya kalian itu suci. Maka kita menyikapi baik wudu dan sebagainya tadi jangan memberatkan, tapi untuk mensucikan. Padahal wudu termasuk perbuatan yang berat atau ringan? Berat atau ringan? Apa? Kalau menurut saya ya berat lah. Wudu, ya kan? Antum bangun jam 1 wudu, berat nggak? Ya kan? Berat lah. Mau safar wudu, ya kan? Batal wudu, berat. Ya, wudu. Ya. Tapi ingat, dari perkara-perkara tersebut bukan dalam rangka untuk memberatkan kalian, tetapi dalam rangka mensucikan kalian. Udahlah, belajar. Kalau sudah terbiasa lah, jadi ringan. Ya. Aslinya sholat juga berat. Kalau memang pada sholat semua, wah, isya di masjid ini penuh, ya kan? Ya kan, di masjid itu penuh dan sebagainya, kan akasing, ya mungkin sholatnya nang rumah lah ya, keseluruhan gitu ya. Tapi di para nang rumah ya, mungkin lagi nang masjid gitu.